ototnya nambah sehingga dia ngedesak di kulitnya. Semakin ototnya gede, 12, 13, 14, 15. Nah, itu baru. Oke teman-teman, ketemu lagi di cardio session ya. Semoga nggak bosen nih, kita belajar, kita sharing bareng. Kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang saya kumpulin, saya rangkum ya. Yang pertama itu gimana cara ngilangin sisa kulit yang berlebih di perut bawah. Biasanya ini sering terjadi di teman-teman yang habis turunin berat badan biasanya ya. Jadi dari pengalaman saya sih, saya juga sempat ada, cuman nggak terlalu banyak ya, karena kan tingkat elastisitas kulit saya tuh lumayan bagus gitu. Jadi tapi tetap ada. Caranya gimana ngilanginnya? Yang sudah atau yang udah pernah saya lakukan adalah dengan menambah beban. Jadi pada saat saya melakukan exercise perut, saya tambah beban. Jadi fungsinya adalah biar ototnya nambah sehingga dia ngedesak di kulitnya. Semakin ototnya gede kan dia semakin mendesak, semakin tebel. Ototnya semakin tebal semakin desak kulitnya. Jadi lebih terlihat lebih kencang dia. Sebenarnya kan lemaknya udah habis, jadi cara memanipulasinya seperti itu, tambahin ototnya. Terus beban bisa bervariasi ya, repetisi tetap tinggi antara 15 sampai 20 repetisi. Terus mungkin tambahan lagi buat teman-teman, kalau pada saat biasanya kita udah fokus nih nambahin beban kan, nah kebanyakan terlena nih pada saat side bend, dia pakai beban juga. Nah itu jangan sekali-sekali side bend atau perut samping dengan menggunakan beban. Karena apa? Ini kebetulan saya alami sendiri ya. Jadi dulu waktu saya mau ngikis perut bagian bawah sama samping, saya pakai beban sampai puluhan kilo, 20, 30 kilo, bahkan pernah sampai 40 kilo buat side bend doang. Yang terjadi apa? Jadi perut saya tuh makin lebar. Jadi ada otot di sini tuh, kelihatan banget otot gitu. Jadi menurut saya sih kurang estetik ya. Jadi visual V-nya itu kurang. Jadi itu saran dari saya buat teman-teman, jangan melakukan side bend dengan menggunakan beban, apalagi beban berat. Kalau bisa ya tanpa beban lah, karena itu bisa dilakukan pakai kayak twist, lalu yang side bend yang gini aja tanpa harus pakai beban. Yang penting dia kena di perut sampingnya. Terus juga bisa gantung pakai perut samping, banyak macamnya, banyak variasinya kok. Oke, gitu ya cara ngilangin sisa kulit yang berlebih di perut bawah, tambah beban. Lalu ada pertanyaan juga, gimana cara bikin seratnya biar lebih kelihatan dari reps dan set. Jadi pertanyaannya pernah ditanyakan ke saya. Jadi saya tanya kan, dia tanya, Mas gimana caranya bikin otot ini tuh ada serat-seratnya, terus lebih vascularity, caranya gimana gitu kan. Karena saya
dianya sudah ngatur pola makan juga. Jadi sebenarnya sih tinggal dikonsistensiin aja. Jadi jangan putus asa gitu, cuman ada sedikit masukan dari reps dan setnya ya. Jadi saya biasanya repsnya itu saya usahakan misalkan gini nih, teman-teman ada target kan, biasanya kalau kita ngangkat salah satu exercise itu kan ada targetnya berapa repetisi atau berapa angkatan, misalkan targetnya 15. Nah setelah kita ngangkat misalkan nih angkatnya 15, dalam artian 15 ini kalau menurut saya itu bukannya 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah bukan seperti itu ya, dicamkan lagi cara ngangkatnya bukan seperti itu, tapi coba lihat dari angkatan ke 10 lagi 11, 12, 13, 14, 15. Nah itu baru namanya repetisi maksimal. Jadi kita ngangkat ketika kita kayak mau bener-bener udah habis-habisan lah tenaganya. Nah di situ menurut saya itu kita cari maksimalnya itu di situ ya. Jangan kadang-kadang kalau kita kayak kita dikasih program itu kan 15 repetisi ya, 15 repetisi nyantai aja, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya nggak bakalan kemana-mana ototnya. Jadi harus cerdas, jadi harus smart ya. Jadi 15 nya memang 15 yang seperti apa dulu, kayak seperti itu. Terus dari setnya itu juga sama, ketika teman-teman merasa mau menyudahin setnya, jadi kalau saya pribadi kan 4-5 set ya. Jadi biasanya set pertama 20 repetisi, set kedua 15 repetisi, set ketiga 15 repetisi, set keempat itu katakanlah 12 repetisi. Otomatis kan bebannya nambah terus tuh. Ada di sini 15 repetisi, di repetisi kedua dan ketiga itu repetisi sama, tapi bebannya saya tambah. Terus loh, berarti lebih berat ya. Wah 15 yang pertama aja udah nggak kuat, apalagi yang kedua. 15 repetisi yang kedua dengan beban yang ditambah. Nah, di sini saya mau memanipulasi nih, mau memanipulasi mindsetnya, gerakannya. Jadi ketika katakanlah 15 repetisi, kita udah maksa itu di repetisi 11, 12, 13, 14, 15. Oke, maksimal kan? Oke, itu yang 15 repetisi yang pertama. Terus lanjut kita ke 15 repetisi yang kedua. Beban berat. Katakanlah kita cuma kuat ngangkat sampai 10 ya. Jadi oke, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10 kan, padahal kita harus capai targetnya 15. Kita turun dulu. Turun, ambil nafas. 10 nafas. Hajar lagi. Kuatnya berapa? Hajar aja. Angkat lagi, mungkin 1, 2, kurang 3 lagi. 1, kurang 2 lagi. Nggak kuat, turunin. Ambil nafas 10 tarikan. Oke, angkat lagi, kurang 2 kan. 1, 2, selesai. Nah, seperti itu. Jadi saya
cara saya buat memanipulasi kalau latihan saya tuh maksimal. Jadi otomatis kan ketika kita ngangkat kuat-kuatnya pada repetisi-repetisi yang tinggi, dari mungkin ya dari 10 sampai 15 itu kan, dari 10 5 repetisi terakhir itu bener-bener kita pakai semua otot yang bener-bener jarang kita latih, yang bener-bener jarang kita kena di sasaran itu gitu loh. Jadi misalkan kita latihan otot punggung ya bener-bener sampai dalam ketika kita memaksa untuk mencapai target repetisinya. Nah seperti itu, jadi setnya juga bervariasi, set juga sama. Jadi kadang-kadang ketika kita bikin target 4-5 set, ya misalkan baru set keempat kita udah lelah banget gitu ya, ya kita istirahat aja. Tapi usahakan set kelimanya harus tetap dapat, nggak boleh gagal. Nah seperti itu cara buat ngedapetin serat-serat ya, dimanapun itu, apapun latihannya, metodenya sama seperti itu. Terus mungkin itu beberapa tips antara reps dan set gimana sih yang biar maksimal ya. Lalu cara ngilangin sisa kulit yang berlebih di perut bawah. Semoga apa yang saya sharingkan ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Peace out.